Awal mula cerita berawal dari dua orang satpam dari sebuah kantor dinas pemerintahan yang mendapat giliran jaga malam. Mereka berdua adalah Pak Eko dan Pak Ilham. Malam itu, udara di sekitar kantor dinas terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan purnama bersinar redup, tersaput awan tipis yang menambah suasana semakin mencekam. Pak Eko dan Pak Ilham, dua satpam yang sedang mendapat giliran jaga malam, tengah duduk di pos keamanan. Malam itu bukan malam biasa, melainkan malam Jumat Kliwon, malam yang sering dikaitkan dengan berbagai cerita mistis. Pak Eko, seorang pria paruh baya dengan kumis tebal, sedang menyeduh kopi panas untuk mengusir kantuk. Sementara itu, Pak Ilham, yang lebih muda dan baru beberapa bulan bekerja di kantor itu, duduk sambil membaca buku doa untuk menenangkan hatinya. Meski mereka sering mendengar cerita-cerita seram dari rekan kerja lainnya, keduanya tetap berusaha menjalankan tugas dengan tenang. Pak Ilham, kamu percaya nggak sama cerita-cerita hantu di kantor ini? Tanya Pak Eko sambil menyeruput kopinya. Pak Ilham menelan ludah, lalu menjawab, sebenarnya saya nggak percaya, Pak. Tapi kalau ingat ini malam Jumat Kliwon, rasanya merinding juga. Mereka tertawa kecil, berusaha mengusir rasa takut yang mulai merambat. Sambil ngopi mereka menikmati makanan ringan yang mereka bawa, sembari menonton YouTube mereka sambil makan kacang dan menyeruput kopi panas dengan nikmat, asyik bercerita tak terasa sudah jam 12 malam. Akhirnya tiba waktunya mereka berdua untuk keliling mengecek keamanan sekeliling kantor. Akhirnya Pak Eko dan Pak Ilham mulai beranjak dari duduknya mengambil senter lalu mulai berjalan. Setelah berkeliling kantor sepertinya kondisinya normal dan baik saja lalu mereka kembali ke pos satpam dan sejenak beristirahat. Mereka berdua masih asyik dalam suasana dan tertawa-tertawa kecil. Namun, tawa mereka terhenti ketika lampu di koridor depan tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati seketika. Suasana menjadi gelap gulita. Aduh, kenapa lagi ini lampunya? Apa ada korsleting? Keluh Pak Eko sambil mengambil senter. Pak Ilham ikut bangkit, ikut memegang senter. Mereka berdua berjalan menuju koridor untuk memeriksa panel listrik. Dalam perjalanan, mereka merasa ada yang aneh. Suara langkah kaki mereka terdengar lebih berat, dan ada perasaan seperti sedang diawasi. Saat mereka mendekati panel listrik, tiba-tiba terdengar suara tertawa anak kecil dari arah ruangan arsip. Pak Ilham berhenti sejenak. Pak Eko, tadi dengar nggak? Kayak ada suara anak kecil ketawa. Pak Eko mengangguk, wajahnya mulai pucat. Iya, dengar. Tapi di sini kan gak ada anak kecil, Ilham. Mereka memberanikan diri melanjutkan langkah, membuka pintu ruangan arsip dengan hati-hati. Begitu pintu terbuka, mereka melihat sesosok anak kecil duduk di tengah ruangan, membelakangi mereka.
Pak Ilham mengarahkan senter ke sosok itu, namun saat cahayanya menyentuh anak kecil tersebut, sosok itu perlahan menghilang menjadi asap tipis yang lenyap dalam kegelapan. Mereka berdua terdiam, napas tercekat. Pak Eko cepat-cepat memeriksa panel listrik dan menghidupkan kembali lampu. Namun suasana belum kembali normal. Mereka merasa suasana semakin dingin dan berat. Kita harus balik ke pos, Pak. Ini nggak beres, kata Pak Ilham dengan suara bergetar. Pak Eko mengangguk setuju. Mereka mempercepat langkah kembali ke pos. Namun, di tengah jalan, mereka melihat sesosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang berdiri di ujung lorong, menatap tajam ke arah mereka. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya mengeluarkan suara rintihan. Pak Eko dan Pak Ilham tidak lagi berpikir panjang. Mereka berbalik arah dan berlari sekuat tenaga. Namun, sosok wanita itu ternyata mengejar mereka, semakin dekat dengan setiap detik. Suara langkah kaki dan rintihan semakin mengerikan, menggaung di sepanjang koridor. Sesampainya di lorong, mereka melihat sosok besar dan hitam berdiri di ujung, membelakangi mereka. Sosok itu tampak setinggi 2 meter lebih, dengan tubuh yang tak beraturan. Pak Eko memberanikan diri berseru, "Siapa di sana?" Namun, sosok itu tidak merespon. Tiba-tiba, sosok besar dan hitam itu berbalik, menatap mereka dengan mata merah menyala. Wajahnya tak berbentuk, hanya gelap dan kosong. Dalam sekejap, sosok itu mulai bergerak cepat ke arah mereka, mengeluarkan suara geraman yang mengerikan. "Pak Eko, lari!" teriak Pak Ilham panik. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, mencoba kembali ke pos keamanan. Namun, sosok besar itu terus mengejar, langkahnya berat namun cepat. Suara geramannya semakin dekat, membuat hati mereka berdebar kencang. Pak Ilham yang lebih muda berhasil sampai lebih dulu ke pos, namun saat menoleh ke belakang, ia melihat Pak Eko tersandung dan jatuh. Tanpa berpikir panjang, Pak Ilham kembali dan membantu Pak Eko bangkit. "Ayo Pak, kita harus cepat." Mereka berdua berlari lagi, dengan sosok besar dan hitam itu semakin mendekat. Sesampainya di pos, mereka segera mengunci pintu dan menahan napas. Suara langkah berat dan geraman terdengar semakin jelas di luar pintu, membuat mereka ketakutan. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Keheningan yang tidak wajar menyelimuti. Mereka saling pandang, bertanya-tanya apakah semua sudah berakhir. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, jendela kecil di pos keamanan retak, dan tangan hitam besar menembus kaca, berusaha meraih mereka. Pak Ilham segera mengambil kayu pemukul yang ada di sudut ruangan dan memukul tangan itu sekuat tenaga. Tangan itu menghilang, namun suara geraman semakin keras, seolah sosok besar itu marah.
"Pak Eko, kita harus keluar dari sini. Kita cari tempat yang lebih aman," kata Pak Ilham. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk keluar dari pos dan mencari tempat persembunyian lain. Mereka berlari menuju gedung utama, berharap bisa menemukan ruangan yang bisa dikunci rapat. Namun, saat mereka berlari melintasi halaman, sosok besar itu muncul lagi di hadapan mereka, menghalangi jalan. Dengan penuh keberanian, Pak Eko mengambil batu besar dan melemparkannya ke arah sosok itu, meski dalam hatinya ia tahu itu tidak akan banyak membantu. Sosok besar itu menggeram keras, namun anehnya, mulai mundur perlahan. Melihat kesempatan itu, mereka berdua segera berlari menuju ruang keamanan di gedung utama. Mereka berhasil masuk dan mengunci pintu dengan cepat. Napas mereka tersengal-sengal, tubuh gemetar. Suara geraman sosok besar itu masih terdengar di luar, namun akhirnya menjauh. Keesokan harinya, saat petugas lain datang untuk pergantian shift, mereka menemukan Pak Eko dan Pak Ilham dalam keadaan lelah dan pucat. Mereka menceritakan kejadian mengerikan yang dialami malam itu, membuat semua orang merinding dan semakin percaya bahwa kantor dinas itu memang dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.